Shalom, pemirsa Klapo Sukacita yang diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Abah, ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah menyatukan hati kami lewat channel Klapo Sukacita, sebagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan telah siap untuk mau merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Maka mari Bapa, berbicaralah kepada kami dalam mengarahkan langkah-langkah hidup kami untuk ada dalam jalan kebenaran. Maka kami telah siap untuk mau menyambut akan firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 1 ayatnya yang kelima. Pada ayatnya yang kelima mengatakan kepada kita, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dari pembacaan ini diberikan tema untuk kita ada dalam suatu perenungan penyucian diri dalam pembaptisan. Kita ada dalam suatu masa-masa penantian. Kita menantikan bukan lagi seorang bayi, tapi kita menantikan seorang hakim yang akan datang untuk mengadili kehidupan saya dan pemirsa. Maka perlu untuk kita hidup di dalam suatu kekudusan lewat kehidupan perjalanan hidup yang untuk mendapati kekudusan bagi kehidupan saya dan pemirsa. Kita perlu untuk ada dalam suatu penyucian hidup kita, untuk penyucian yang akan kita dapati. Kalau kita lihat dalam konteks pada Injil Markus pasal 1 ayatnya yang kelima, di sini terlihat bahwa orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk di Yerusalem ini mereka semua mendatangi Yohanes dan mereka mau mengaku akan setiap dosa-dosa mereka lewat suatu pembaptisan yang akan dilakukan oleh Yohanes dalam kehidupan mereka. Mengapa sangat penting pembaptisan itu? Karena pembaptisan itu melambangkan suatu penyucian dosa kita, bahkan juga kita akan dikatakan sebagai hidup umat yang memiliki lahir baru. Bukan berarti kita lahir kembali dari rahim orang tua kita, tetapi kita akan meninggalkan semua kehidupan kita yang lama. Bahkan pembaptisan yang dilakukan bagi anak-anak, bahkan ada yang sudah dewasa baru masuk dalam pembaptisan, tapi untuk anak-anak itu berarti dia memutuskan setiap dosa-dosa yang selama dia dikandung di dalam kandungan ibunya, dan dia mulai dilahirkan supaya dia diakui menjadi kepunyaan dalam kerajaan sorga. Maka dia harus ada di dalam suatu pembaptisan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita sebagai umat-umat Tuhan yang selalu mau disucikan dan dikuduskan, itu sangat perlu, sangat penting di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena pada Injil Markus pasal 1 ayatnya yang ke-15 dia mengatakan bahwa katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sebagai orang Kristen yang hidup dan percaya kepada Yesus Kristus dan telah menyerahkan diri untuk mau disucikan lewat pembaptisan yang dilakukan di dalam setiap persekutuan kita dalam ibadah, dalam gereja yang mengarahkan dan membawa kita untuk menjadi anak-anak kepunyaan ada dalam kerajaan sorga. Janganlah menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengabaikan hidup dan tidak mau untuk menyucikan diri dan tidak ingin untuk hidup ada di dalam kebenaran. Ketika memiliki kehidupan sedemikian, berarti dia terlihat sebagai anak-anak yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka ketika tiba waktunya ia datang sebagai hakim yang adil, ia akan membawa dan memisahkan kita ada di dalam suatu kehidupan yang benar dan kehidupan yang berdosa, kehidupan yang berada dalam kerajaan kepunyaannya, dan juga kehidupan yang ada dalam api neraka. Maka marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau menyucikan diri. Penyucian itu telah dia berikan dalam kehidupan saya dan jemaat lewat penyaliban kematiannya di atas kayu salib. Dia adalah Allah yang penuh kasih, yang penuh dengan belas kasihan, bahkan juga yang selalu mengampuni dan menyucikan akan kehidupan kita. Walaupun dosamu merah seperti kermisi, ia sanggup dan mampu untuk menyucikan saya dan pemirsa sekalian. Maka datanglah dan percaya kepada Dia sebagai Allah yang hidup. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Abah, ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ajarilah kami Tuhan untuk menyucikan diri kami dengan mengimani lewat pembaptisan kami diselamatkan, dan kami telah ada di dalam kehidupan perjalanan
bagian dalam kerajaan sorga. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur pada Engkau Allah yang hidup, dan Tuhan berkati kami, berikan kami untuk selalu ada dalam satu penantian, bukan menantikan seorang bayi, tapi seorang hakim, untuk kami tetap waspada, kami tetap membawa diri kami untuk dibaharui oleh Engkau Allah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.